atasnya batik. Nah, untuk keris ini mungkin masih PR kan? Iya. Ketika keris tidak lagi dipakai, ya toh, lalu tidak juga keris dinaikkan ke atas seperti batik ini. Lalu keris mengalami keapesan. Dengan film-film horor itu kan keris apes itu. Apesnya semua yang tradisional di film horor jadi setan kan gitu. Nanti dalam konteks kata mengiris di bahasa Indonesia juga dari akar yang sama. Diiris, mengiris itu semua wilayah onomatope, yaitu peniruan bunyi. Walaupun sekarang udah meleset jauh ya, jadi alat pembayaran kiris. Iya. Nah, ini didorong jempol begini. Jempolnya dorong sudah. Nah, ini ditarik pelan-pelan. Nah, ini cara buka keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dikasih kesehatan, ya, keselamatan dan lancar semua urusan. Amin. Sobat jagongan, kita ketemu lagi nih sekarang sama Romo Doni. Sobat jagongan yang pernah ikutin ya, nonton di tayangan sebelumnya tentang budaya Nusantara. Sekarang kita ngobrol lagi sama Romo Doni nih. Siap. Topiknya kali ini ngeri, serem, tapi asik nih, mantep. Kita ngomongin tentang keris pusaka Nusantara, Jawa mungkin khususnya ya. Iya. Romo, Sugeng Rawuh Romo. Matur nuwun. Terima kasih sudah hadir lagi, ketemu lagi kita di sini. Kita ngomongin Siap. Ya. Mimik dulu. Ya, silakan. Monggo. Kalau bahasa Jawa apa ya, Monggo unjuk ain ya. Monggo dipun unjuk. Dipun unjuk. Nah, tuh sobat jagoan belajar saya juga nih. Nah, kecaken. Ya. Ini kan banyak keris nih. Emang saya tertarik nih, sama keris-keris, kan ini salah satu peninggalan budaya leluhur ya. Bahwa keris itu dulunya entah terlepas dari sejarahnya, ini adalah untuk pada saat pertempuran, peperangan, tapi sekarang kan kita melihatnya sebagai salah satu peninggalan leluhur yang harus dilestarikan. Leres. Ya. Nah, cerita deh, kalau saya nanya banyak banget siap. Ini keris-keris ini banyak modelnya, macamnya. Monggo. Sebenarnya kita lahir perkara dikenalkan atau tidak oleh keluarga atau orang tua, pasti dari kecil lihat keris. Minimal ada kondangan ya kan? Kondangan, manten, walaupun sekarang kerisnya itu keris sewaan ya. Itu yang digunting, tapi ya itu sebagai syarat busana. Lalu nanti lewat komplek-komplek militer. Ada juga lambangnya pakai keris, pakai kujang, pakai pusaka Nusantara kan. Jadi artinya itu secara natural di Nusantara tidak asing ketika seorang warga negara yang memang terlahir di Nusantara lalu menjemai keris. Kalau dulu setiap orang keluar rumah pakai keris. Kalau dulu harus bawa gitu. Iya, pakai karena bagian dari busana kan. Ini misalnya saya pasang satu. Ning nang ning. Ini misalnya saya pasang satu. Awas ketusuk mau. Enggak. Nah, ini kan pakai. Nah, lalu ketika menggunakan pakaian-pakaian kolonial ya, mau nggak mau kena pengaruh kolonial, apalagi setelah politik etis, warga masyarakat ikut sekolah resmi modern barat, sehingga menggunakan baju barat. Yang unik, bawah masih dipakai, atas ikat ini masih dipakai, tapi ini pakai jas Eropa, yang tidak ada lagi tempat keris. Ya kan jas panjang kan jadinya. Kalau ini kan growong atau kain lunak yang bisa dipasang keris. Kalau saya pakai jas Eropa, pakai dasi, tidak ada tempat keris kan gitu. Artinya ada di situ ada dinamika yang terdapat adaptasi. Nah, pasca merdeka baru ini sudah tidak dipakai, ini juga tidak, lalu berganti peci nasional misalnya. Ini semua pakai celana, pantalon kan, pakai pantalon. Sehingga waktu itu tokoh kita Pak Ali Sadikin, beliau dari Menak Priangan ya, itu beliau ini ada concern khawatir tentang kain batik. Karena tradisi kain batik di bawah tidak lagi dipakai,
lalu kain batik di kepala, ikat kepala ini, udeng ikat kepala besar ini nggak pakai, lalu nanti Indonesia bisa melukan batik, sehingga beliau karang baju batik. Kalau ini kan bukan baju batik, ini sembagi. Batik dipakai di kemeja, itu beliau yang mengarang, Pak Ali Sadikin, agar orang tidak lupa batik. Karena memang ada dinamika perubahan kebudayaan seperti perubahan nilai ya, value. Nah, kita bersyukur sampai sekarang batik masih dikenal, lalu bisa diakui UNESCO ya, terus menjadi salah satu primadona lah dikenal seluruh. Itu ada andil Pak Ali Sadikin itu. Tapi ya karena dinaikkan jadi kemeja batik. Karena tadinya batik kan di bawah kain nyamping nih kan panjang, sama ikat kepala di atas. Nah, ketika sudah kena pengaruh Eropa modern kan tidak digunakan. Nah, itulah ide dari Pak. Jadi ada ide-ide tertentu yang memang untuk bagaimana suatu mata budaya tradisi itu masih diingat dan bisa lestari. Salah satunya batik. Nah, untuk keris ini mungkin masih PR kan? Ketika keris tidak lagi dipakai, ya toh, lalu tidak juga keris dinaikkan ke atas seperti batik ini. Lalu keris mengalami keapesan dengan film-film horor itu kan keris apes itu. Apesnya semua yang tradisional di film horor jadi setan kan gitu. Tidak seberuntung batik keris. Nah, itu PR kita. Orang udah lihat keris. Salah satu nanti aturan ini aparat juga kan dilarang membawa sajam gitu, senjata tajam. Sebenarnya itu ada di Undang-Undang Darurat tahun 51 ya, nomor 2 di pasal 2 ayat 2 ada pengecualian yang termasuk di Undang-Undang Darurat itu tidak termasuk benda pusaka, benda bertuah, benda-benda jimat, benda-benda yang digunakan untuk tuah dan benda-benda yang bisa dijelaskan kegunaannya. Jadi sebenarnya tidak usah takut Mbak keris sebenarnya. Kecuali memang niat tawuran lalu keris bapaknya diambil dan cerita. Tangkap lagi tawuran Mbak keris ya kena gitu. Walaupun nanti keluarga bisa minta balik keris, itu disalahgunakan sama ponaan misalnya ketawuran, nih kerisnya Pak D bisa minta balik itu bisa. Beberapa kali saya diminta jadi saksi ahli untuk urusan itu penyitaan senjata. Polisi mencari saya ke kampus, mau ini bisa ditangkap nggak? Ini masuk pusaka apa enggak? Gitu. Beberapa kali memang saya nyatakan ini senjata baru bukan pusaka dan dia membawa tidak dalam konteks pusakaan, silakan dipasalkan. Nah itu saya yang memasali si tersangka kan, tapi ya memang adanya begitu bagaimana? Nah, tapi memang cerita keris ini sejarahnya dulu gitu. Memang ini itu untuk senjata gitu ya, Mo? Loh ya, memang keris ya untuk senjata. Wong jelas tajam ya toh. Lalu dari etimologi ya, asal usul kata keris kan memang dari onomatope, peniruan ekspresi suara bunyi itu. Keris itu ya bunyinya ketika melukai musuh. Nanti dalam konteks kata mengiris di bahasa Indonesia juga dari akar yang sama. Diiris, mengiris itu semua wilayah onomatope, yaitu peniruan bunyi. Walaupun sekarang udah meleset jauh ya, jadi alat pembayaran keris. Iya. Tapi kujang badai nggak bisa ya. Iya. Ada iklannya tuh muncul rencong. Nah, jadi dari etimologi itu memang senjata karena dari onomatope itu ekspresi peniruan bunyi seperti bunyi ayam jago kukuruyuk, di Sunda congkorongok, kan jagonya sama. Bunyinya bisa beda. Nah, itu di Inggris kulbeldu, di Prancis kokoriko. Nah, itu konteks onomatope. Lalu ada dimensi-dimensi yang kenapa suatu senjata bisa disebut keris. Kita langsung masuk aja ya. Iya. Boleh lihat nggak? Boleh. Buka aja satu. Ini cara bukanya. Ada cara bukanya. Gimana? Ada cara bukanya. Ada ini passwordnya. Ada password. Ini mirip katana Jepang atau pedang Eropa. Cara membuka itu sebenarnya tata cara teknis, tapi ada etika di situ. Jadi ada penghormatan. Karena kan ini buatan utama kan, masterpiece leluhur, empu. Ada hormat. Nah, lalu yang ditarik itu sarungnya. Nah, ini ada sisi tajam di kayu, namanya ricangkring, duri pohon cangkring. Itu untuk jempol di belakang dorong. Jadi yang dipegang ini sarungnya. Ini? Ya. Coba begini. Ya. Terbalik. Ini? Iya, di situ. Iya. Karena ini yang ini kan, yang depan di sana. Iya. Nah, jempol. Jadi Sobat Jagongan nih, sebelum kita mulai nih, ternyata memang secara fisiknya ya, secara fisik sudah didesain. Untuk, saya juga baru ini nih, saya baru istilahnya benar-benar cangkring, duri pohon cangkring. Ini didorong. Nah, ini sambil megang sarungnya ya, warangka atau serangka.
Nah, ini didorong jempol begini. Jempolnya dorong sudah. Nah, ini ditarik pelan-pelan. Nah, ini cara buka keris. Lalu biasa uluk salam, assalamualaikum atau apa ya sesuai salam masing-masing. Nah, itu bagian dari etika. Karena satu, ini banyak ingredients ya, banyak rincian yang kalau bukanya sembarangan bisa rusak. Karena ini ada makna. Ini secara dinamika sejarah, kapan desain ini ditemukan, muncul untuk apa, itu ada. Jadi setiap misalnya ini sekar kacang ya, atau telalai gajah. Karakteristik keris itu setiap itu ada. Iya, ini kalau bukanya sembarangan bisa rusak. Lalu kalau bukanya sembarangan, ini kan ini guard ya. Guard itu artinya penampang, penjaga pergelangan biar kita tidak penahan. Iya, biar kita nggak kebeler ya, terluka. Nah, guard ini yang disebut gonjo, ini kan tajam, ujung sebenarnya ekor cecak. Ini kalau kita buka sembarangan, ini bisa luka kita. Iya, betul. Nah, makanya ada kaifiatnya, yang tartil cara membukanya. Nah, sudah dibuka begini nih, diletakkan warangkanya. Nah, nanti ada yang uluk salamnya di telinga kanan, ada yang cuma di dahi, ya itu nanti setiap daerah mungkin berbeda-beda. Nah, ciri keris itu dia tidak simetris. Ini kan nggak simetris, beda dengan pisau komando. Ya, ininya secara ininya ya. Bentuknya nggak simetris. Kalau dari hulu, deter ya, atau hulu atau jejer, ini kan lurusnya begini. Berarti kan dia sebenarnya miring masuk ke dalam, bersudut ke dalam. Betul, lebih ke arah. Iya, ke dalam kita. Kalau kita megangnya tangan kiri, ya ke dalam sini. Kalau megang kanan ke sini. Artinya dia miring ke dalam. Itu ada ininya juga, Mas. Filosofinya. Ada desain awal. Karena kalau kita bicara produk budaya itu pasti dari fungsi dulu. Makna itu belakangan. Makna itu disematkan belakang. Kayak ikat kepala ini, awalnya fungsi dulu. Lalu ada makna gini itu belakangan gitu. Karena itulah memang fitrahnya manusia. Mengeluarkan produk budaya karena kebutuhan. Kebutuhan fungsi desain khusus sehingga dimunculkan, belakangan baru disematkan makna-makna. Jadi ada ciri keris, satu dia nunduk ke dalam atau bersudut masuk ke dalam. Ini istilah kalau dalam bahasa Jawa namanya condong leleh. Condong itu cenderung, leleh itu menunduk. Leleh. Jadi cenderung menunduk ke dalam. Ciri kedua keris, ini tadi guard yang saya bilang, gonjo. Nah, dua syaratlah suatu senjata bisa disebut keris. Absen salah satu tidak bisa disebut keris. Misalnya senjata condong leleh, tapi tidak memiliki gonjo, tidak bisa disebut walaupun keris. Bentukan ininya seperti ini. Walaupun condong leleh, tapi tidak ada gonjo ini, guard pelindung ini, pelindung genggaman ini, tidak bisa disebut keris. Lalu ada gonjonya, tapi lurus, juga nggak bisa. Kayak pedang sama kayak katana atau kayak pisau komando, walaupun ada gonjonya, nggak bisa disebut keris. Nah, gabungan dari dua inilah secara desain prototipe sesuatu senjata bisa disebut keris. Nah, sebenarnya untuk apa ini desain sudut kemiringan? Ternyata ini hitungan ergonomis. Leluhur kita zaman dulu sudah memikirkan efisiensi dalam bersilat, berjurus ya. Nah, tangan manusia ini kalau maju ke depan itu tidak lurus ternyata karena membentuk bow. Busur yaitu masuk ke depan. Makanya di tinju ada hook, ada jab, itu semuanya masuk ke dalam karena memang ya fitrahnya tangan manusia begitu. Satu-satunya tangan manusia ke depan lurus itu kawan kita di Simulat, Mas Tesi ya. Nah, itu lurus ya. Itu lurus. Tapi kalau umumnya tangan pasti masuk ke dalam. Nah, sehingga senjata tikam yang didesain lurus itu sebenarnya tidak efisien. Alias banyak energi terbuang percuma karena melanggar kalau di fisika modern ada sentripetal dan sentrifugal. Nah, ergonomis dari bagaimana tangan menikam ke depan. Sehingga ini menjadi extension dari tubuh, tidak mengkhianati gerakan tubuh. Sealiran, extension hanya perpanjangan seperti jempol begini kan gitu. Jempol nyulak misalnya gitu. Nah, itulah desain dari condong leleh. Lalu ada apa dengan gonjo ini? Pertama memang guard. Jadi pelindung. Kalau tidak ada gonjo, ketika sedang berkelahi dengan musuh, tangan kita bisa kebeler karena maju ke depan gitu. Kepleset atau apa ya? Iya. Istilahnya bahasa gampangnya saya mungkin nggak ada penghalang, tidak ada ganjelan gitu. Iya, pelindung genggaman ini. Atau guard kalau bahasa Inggrisnya ya. Nggak ada guard ini. Itu bisa kebeler atau bisa terluka dengan bilahnya itu sendiri sehingga didesainlah gonjo. Selain itu, ini juga peredam balistik. Karena friksi yang paling ringkih dalam bilah yaitu ketika
masuk ke dalam hulu ini. Pegangan. Karena dia mengecil kan, dari lebar iya. mengecil. Itu yang paling rawan patah. Sehingga penyematan desain gonjol selain untuk pelindung genggaman, dia juga meredam. Karena ini dua logam yang dipisahkan dari bahan yang sama ya. Lalu disambungkan ke sini. Sehingga ketika ada benturan dengan musuh atau ketemu baju besi atau ketemu tameng atau ketemu tulangnya musuh, itu getarannya bisa diredam oleh gonjol ini. Disebut peredam balistik. Itu leluhur kita tahun berapa itu, abad berapa. Udah kepikiran ya. Sehingga dua itulah suatu senjata tikam bisa disebut keris. Ini dari tadi kita sangat teknik loh gitu. Kalau dalam arkeologi namanya teknofag ya. Jadi ada ideofag, ada sosiofag dan ada teknofag. Teknofag itu adalah semua lingkup dari teknologi benda budaya itu dibuat. Kalau ideofag ide-ide gagasan awal. Kalau sosiofag bagaimana posisinya itu di dunia sosial masyarakat. Iya, karena ya saya tahu ini kan sebelumnya itu hanya di pelajaran sejarah di buku gitu kan. Itu Sumpah, ada palapa. ada terus pembuatnya Empu Gandring kalau nggak salah ya. Empu Gandring yang ada di buku sejarah lah. Terus belakangan udah agak besar gitu pernah lihat Sendra Tari gitu kan. Ada yang tarungnya si slap gitu. Karena estetika gerakan tari gitu. Wah, tapi pakai ya dia udah buka ini keris gitu. Walaupun mungkin itu keris hanya keris-kerisan lah gitu ya. Kalau di tari Jogja itu pakai kulit tebal dicat hitam. Oh, ini kalau si ininya bilahnya. Bilahnya. Kalau di tari yang gagrak Surakarta pakai aluminium cor. Karena aluminium kan tidak tajam, jadi tidak terlalu melukai. Kalau kulit malah lebih aman lagi. Iya gitu. Nah, tapi kalau yang Romo tahu nih, sebetulnya gitu ya istilahnya ini kan tadi ya pasti jadi senjata lah untuk bela diri pada saat pertempuran atau apa. Nah, saya tertarik ini kan pernah lihat juga yang ada ulirnya tuh ini banget gitu. Ngerengkol. Ngerengkol. Ini kan kembo. Jadi ada hemmet-hemmet ini keris Jawa Barat. Ini yang jenengan pegang. Ini keris Jawa Barat. Maksudnya saya lagi ngebandingin ini yang lurus. Itu kan lurus gitu. Ini ada yang luknya rengkol ada. Luknya itu artinya kita letakkan dulu. Ini kan lumayan ngerengkol ini. Iya. Bali. Ada yang luknya ngerengkol. Ini luknya kembo. Ada yang hemmet-hemmet. Hemmet-hemmet tuh kayak lurus. Nah itu biasanya ciri khas keris kembo hemmet-hemmet tuh keris kuno dan keris-keris yang banyak di Jawa Barat. Atau sebutnya keris kulonan. Ini keris galuh nih, galuh Ciamis. Yang semakin banyak ulir, maksudnya lengkungannya itu. Ini kan banyak juga. Cuman karena hemmet-hemmet kembo, jadi nggak jelas. Padahal banyak juga ini 9 ini lo. 9. Iya, lo nya 9. Sobat Jagongan, hati-hati. Dan ini jangan asal pakai di rumah. Dan ini bahaya. Dan ini tipis. Karena ciri khas beberapa keris di kulonan di Jawa Barat itu luknya kembo dan tipis. Termasuk yang lurus juga tipis. Karena bicara jurus. Jurus silat di Jawa Barat itu jarang jurus yang straight maju. Banyaknya sabetan. Makanya ngibing silatnya sabetan. Sehingga kerisnya pun untuk nyeset. Makanya tipis ini. Kalau buat nusuk kan enggak logis. Banyak keris, pedang juga, pedang di Jawa Barat tuh tipis. Pedang-pedang kuno. Sabetan ya? Iya. Tapi kenapa waktu di Sendra Tarinya nyusuknya? Ya karena fungsi awalnya kan, fungsi awalnya memang senjata tikam. Tapi lalu setiap daerah. Saya masukin ya, Pak? Iya. Setiap daerah kan tergantung geografi. Masukinnya begitu warangkanya dulu. Iya. Jadi tergantung geografi. Pasundan itu kan Priangan itu kan di utara agak landai, tapi tengah ke selatan itu bukit lembah, sehingga jurusnya itu jurus nyeset, jurus sabet dan melingkar. Siap berguling, siap melingkar. Jadi tidak ada jurus yang straight lurus ke depan karena memang geografisnya menuntut seperti itu. Sehingga senjatanya mengikuti kondisi geografisnya. Tapi kalau yang tadi Mimi lagi. Iya, silakan Mau. Maksudnya kan yang tadi istilahnya ada legukan gitu ya kayak ular lah, dalam artian itu memang kalau sabetan ya ini sih bicara teknikal, dalam arti saya pikir dia itu nanti akan merusak gitu kan. Tapi kalau sabet berarti hanya berarti hanya sisi kayak katana gitu kan. Gitu. Makanya di keris-keris Jawa Barat luknya kembo, nggak terlalu ngerengkol. Karena dalam konteks sabetan, sayatan, sesetan itu tidak terlalu efisien, luk yang terlalu tajam.
Makanya keris Jawa Barat cirinya tadi look-nya Kembo, keris Galuh, keris Pakuan, keris Pajajaran tuh look-nya Kembo, look-nya renggang. Ini baru yang satu model, kan banyak juga. Oh, nanti iya. ada model Kujang, Ya itu lagi. Pusaka Nusantara ratusan, nanti keris aja juga jenisnya ratusan. Betul. Nah, kalau setahu Romo nih, dalam arti kan ada memang ya itu tadi balik lagi ke pelajaran sejarah ya. Saya tahunya waktu SD dulu kan pembuat keris Empu Gandring gitu. Itu memang kalau saya belakangan dengar cerita juga bahwa ada tirakatnya Mo pada saat mau bikin gitu kalau zaman dulu itu. Benar nggak sih Mo? Karena sebenarnya itu kan salah satu teknologi Homo sapiens, yaitu menyimbangkan antara materi dan energi, makrokosmos dan mikrokosmos. Karena makhluk purba sebelum Homo sapiens tidak. Yang paham seperti itu adalah Homo sapiens, sehingga makanya kenapa peninggalan Homo sapiens di awal-awal megalitikum itu banyak selalu berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan mikrokosmos, diri ya, alam kecil dengan makrokosmos, alam besar. Kan itu sebenarnya pemahaman antara kenyataan diri dengan alam semesta, kenyataan energi dengan materi, kenyataan kehendak will pribadi dengan kehendak semesta. Sehingga cara-cara yang ditempuh oleh leluhur Homo sapiens, walaupun Homo sapiens zaman sekarang banyak yang belum melupakan atau pura-pura melupakan atau memang kadung lupa gitu ya. Itu dalam konteks itu bagaimana ketika orang menyimbangkan diri ya dengan tirakat, tafakur, meditasi atau apapun namanya itu, sehingga menemukan temuan-temuan atau kalau dalam konteks kisah-kisah kuno di Barat Eureka. Karena ternyata para penemu-penemu fisika dan teori-teori matematika modern pun mengalami itu. Misalnya Archimedes. Archimedes kan nggak serta-merta ketemu hukum massa jenis air, berat jenis air. Itu kan dari ikhtiar tapi mentok dulu. Begitu mentok tuh stres karena merasa tadinya manusia tuh sakti, pintar, ternyata bodoh juga, mentok-mentok juga. Nah, di kondisi yang mentok itu menenangkan diri, yang tadinya ngoyo, memaksakan diri, akhirnya menenangkan diri. Di situ ada sistem seperti kepasrahan terhadap semesta, penyimbangan antara mikrokosmos dan makanya tadinya belum seimbang karena mikrokosmos ngeyel. Tapi memang harus didahului itu. Kalau tidak didahului oleh person yang ingin tahu kan tidak akan tersingkap. Mungkin kalau manusianya nih secara sisi manusia udah mentok, udah nggak tahu lagi, udah kasih nih. Gitu artinya disitulah mulai ada sengaja nggak sadar nggak sadar mulai ada penyimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Tapi tetap harus diawali dengan ngeyelnya mikrokosmos dulu, ada kehendak dari person dulu. Nah, lalu beliau Archimedes misalnya itu mandi aja, mandinya orang bule dari zaman kuno kan kungkum ya tiba mandi. Begitu kungkum malah ketemu yang selama ini dicari, luberan air, Eureka begitu kan. Eureka itu mendapat pencerahan. Ternyata begitu juga katanya yang dialami oleh Newton misalnya ketika gravitasi. Itu nggak nemu-nemu terus ya tadi ngelokro, ngelayah-layah senderan pohon apel, jatuh apel, Eureka. Ada sisi itu walaupun pertapaannya tidak disengaja. Tapi kalau orang timur atau orang kuno yang masih memang mengisyaratkan sisi penyimbangan itu dengan sengaja, akhirnya dibuatlah mekanisme tirakat, mekanisme meditasi, ya. Nah, itu sebenarnya dalam konteks yang sama dengan penemuan-penemuan yang di sisi ilmu positivisme modern sebenarnya. Jadi empu-empu dulu, tirakat dulu, nyari bahan yang baik. Kan enggak boleh sembarangan bahan tuh. Terus ngitung misalnya ini orang yang mau dibikin pusaka wataknya begini, desainnya seperti apa. Kan kalau serta-merta hantam kromo jadi terus nanti enggak sesuai, kecewa kan repot. Bisa 2 kali kerja. Mungkin kalau bahasa sekarang ini customize gitu. Iya, memang dulu semua customize. Enggak ada. Kalau untuk lain mungkin yang untuk level prajurit. Iya, masal ada. Tapi intinya pusaka itu customize. Nah, lalu empu itu sebenarnya tidak hanya untuk menyebut para ahli pembuat keris. Empu itu sebenarnya master. Jadi semua ahli dalam bidang keilmuan disebut empu. Bahkan master pemilik tanah atau tuan tanah landlord juga disebut empu. Karena empu itu artinya tuan. Dalam konteks ranah bahasa asal Indonesia ya, empu. Lalu jadi ompu, opung. Nah, itu datu ya kan dalam konsep yang sama artinya empu nggak hanya di keris.
Keris itu sebenarnya pandai ya, pandai, tapi Iya. biasa ada sangkutannya besi, pandai besi, tapi kadang sebut pandai saya. Nah, nanti ada empu pandai, ada empu tari, empu sastra, Iya. empu perang, empu silat. Jadi empu itu sebenarnya tidak hanya di Di wilayah. bidang Nah, seperti ini. Ini empunya siapa? Gelas ini. Oh iya, empunya. Who is the master of this glass? Ah. Siapa pemilik gelas ini? Sama. Ini punya siapa? Oh, Kata punya dari dalam bahasa punya Inggris juga dari konteks akar Iya, kata iya, yang iya. sama sebenarnya. Ini pemilik Oke. masternya siapa? Ya, nah, sobat jagoan nih, Nah, yang belum lalu tahu. Ya, kita juga baru tahu nih. lalu gelar wanita bangsawan di Melayu puan kan? Karena memang pemilik rumah perempuan. Kalau di Sunda apa majikan ya? Yang punya rumah karena laki-laki kan buruh aja tuh nyari. Nah, itu dalam konteks yang sama, perempuan, puan, punya master, termasuk kalau di wayang tuh pukulun, menyebut dewa, nyebut itu pukulun Betara Narodo. Ulun tuh saya, jadi tuan saya gitu. Pukulun. Nah, kata ulun Aceh dan Banjar masih pakai kan kata ulun itu. Ulun, Tian, nah. Iya itu. Di Aceh juga masih pakai lun, di Banjar. Nah, itulah ranah Austronesia sampai Madagaskar, sampai Hawaii, Samoa tuh kita masih satu rumpun. Gitu. Jadi ada bahasa-bahasa dasar yang ya itu PR etimologi. Kalau kita belum nyambung etimologi nggak bisa bikin karya kan. Karya tulis bab awal kan harus etimologi dulu itu. Nah, kan dengar-dengar Romo juga jadi empu nih, dalam konteks keris gitu ya. Saya empu semua sih. Empu semua. Empu. Ya memang saya alhamdulillah kan ketertarikan keris tidak tiba-tiba ya, memang dari kecil, dari SD oleh Bapak Suwargi ya, Bapak almarhum sudah diperkenalkan dari SD kelas 1, kelas 2 sudah diajak Njamas Pusoko bareng. Terus belakangan kita cari-cari silsilah, ternyata ada beberapa nyambung memang ke empu kuno. Saya nyambung ke empu di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Ketika belakangan menyelidiki silsilah ya. Jadi terjawab kan DNA harus buktikan ya. Oh iya. Haplogrup, mitokondria. Jangan tes DNA biar tahu asal usulnya. Iya, kelemahan, kelebihan. Terus nggak bisa nipu tuh DNA itu karena ya harus dibuktikan kan. Iya. Jadi dari situ ya tambah mantap ya memang sudah jalannya. Tapi ya kalau saya kan hanya tahu di film-film, entah film silat, di film barat pun yang ini bicara pandai besi gitu ya. Dia dalam membuat ya diantaranya juga ada dokumenter tentang di Jepang bikin katana atau malah orang sebutnya samurai, padahal samurai itu kan orangnya gitu kan. Padahal katana tuh katana tapa ya. Nah, itu kan di istilahnya besi panasin, ketok-ketok ditempa lah bahasanya gitu. Secara prosesnya sama, Mo? Sama, tapi ada yang beda di pusaka kita sebenarnya. Coba saya ambilkan yang mungkin terlihat bisa di kamera bagus ya. Nah, ini terlihat di kamera bagus. Ini kalau terlihat di kamera, di sisi kiri kanan itu lebih abu-abu. Oh, sini ya, abu-abu. Sisi kiri kanan lebih abu-abu. Lalu di sisi tengahnya ada gabungan antara hitam dan putih. Nah, yang abu-abu ini baja. Karena memang core-nya senjata tuh baja. Awalnya memang dari ferum, besi sama-sama tadi. Ketika ferum sudah didapatkan, dibagi dua, dipisahkan. Ini ferum yang besi biasa tok, lalu yang satu diolah menjadi baja atau steel. Nah, itu yang menjadi core-nya senjata karena baja itu lebih kuat dari besi yang biasa, besi awal, besi murni. Dia lebih keras dan lebih lentur. Kalau dia dibelokkan, balik lagi dia. Tapi baja karena keras punya kelemahan. Dia punya kelemahan getas, alias bisa patah. Ketika terantuk oleh sesuatu yang melebihi toleransi kekuatannya. Jadi misalnya, maka ini ya balik lagi ini ngacunya ke film-film ya. Tapi kan ternyata ini realnya lah. Iya. Kalau di film tang begitu adu pedang itu bisa ada yang patah. Gitu. Karena baja itu kelemahannya dia bisa patah. Justru karena kerasnya itu dia bisa patah. Justru saking kerasnya. Iya. Batu kan keras tuh, bisa pecah kan. Nah, nilai kekerasan tuh yang menjadi kelemahan juga karena dia bisa getas. Nah, makanya ninja-ninja di Jepang tuh dia pakai nunchaku. Nunchak itu kan sebenarnya alat petani. Kalau kita kan pakai lesung untuk melicati gabah dan kedelai kacang-kacangan. Nah, di Jepang kan dia nggak pakai lesung, dia pakai nunchaku itu yang double stick. Itu alat petani. Nah, oleh ninja
itu dipakai untuk nampar katana dari samping bisa patah. Karena memang baja keras. Dari depan peluru nembak bisa belah peluru. Tapi dari samping ditampar keras pakai nunchakunya ninja bisa patah. Nah, oleh leluhur kita karena trial and error tadi itu baja bisa patah. Sehingga besi yang biasa yang tadi disisihkan itu dilaminasikan ke baja. Karena besi itu kebalikannya baja walaupun sama-sama ferrum. Tapi baja kan sudah diolah kan. Nah, si besi ini kebalikan wataknya. Kalau baja tadi lentur dibalikkan dia balik lagi itu wing gitu ya. Kalau besi dibelokin nggak bisa balik. Tapi dia ulet, lihat nggak mudah patah. Sehingga dilaminasilah si baja kayak KTP zaman dulu dengan besi. Untuk meredam sisi getasnya itu. Sehingga baja selalu di pinggir. Sebagai core di tengah. Nah, di sisi atasnya dilaminasikan dengan besi. Nah, ini kan sama-sama ferrum, sama-sama besi. Nah, karena sama-sama besi tapi wataknya bertolak belakang, diberi katalis berupa pamor yang warnanya putih ini. Lapisan pamor dari kata war bahasa Jawa, artinya campur. Campuran. Lalu dapat aktif awalan nasal amor, lalu mendapatkan awalan pa pembentuk kata benda jadi pamor. Pamor itu dari logam yang selain ferrum tapi masih blend dengan ferrum, yaitu biasanya nikel. Sehingga akan terlihat abu-abu di samping kiri kanan, lalu di tengah adalah hitam besi, lalu garis pamornya putih. Ini kebetulan pamor miring ya, bentuknya garis-garis. Kalau pamor melumah atau telentang itu bentuknya kurva-kurva. Karena dari lipatan kalau dia ditempa dari atas akan kelihatan garis-garis. Kalau dia ditempa dari samping akan begitu dikikir dibuka akan kelihatan kurva-kurva. Nah, ini kebetulan jenis yang pamor miring tadi yang kita buka pamor yang kurva kan, bulat-bulat kan pamornya. Nah, inilah yang disebut tosan aji atau besi aji atau besi mulia karena sudah dimuliakan baja yang dilaminasi besi dan pamor. Berarti sebetulnya maaf nih saya potong Romo. Berarti sebutan tosan aji itu adalah bentukannya secara bentukan adalah keris. Nggak mesti keris. Iya, semua pusaka Nusantara wajib dibuat dengan tosan aji. Jadi itu mau tumbak, mau rentong, disebutnya tosan aji. Iya. Karena dengan proses yang sama, baja yang dilaminasi besi diberi katalis lapisan pamor. Sepanjang bahan bakunya itu adalah sepanjang Nusantara. Enggak, maksudnya campuran gitu kan, enggak yang iya, enggak mono dalam artian baja mono enggak. Jadi yang memang campuran baja, dari baja dilaminasi dengan besi yang diberi katalis lapisan pamor. Itu disebutnya tosan aji. Tosan aji. Mau rencong, mau siwah, mau kuduk, apapun, mau tombak, pedang, parang, kujang, arit, itu pakai teknologi yang sama. Karena awalnya fungsi untuk menghindari patahnya baja tadi itu, dan untuk pamor itu untuk mengkatalis karena sifat baja dan besi, walaupun sama-sama dasarnya ferrum bertolak belakang. Ini tahun berapa leluhur kita, Bu? Luar biasa. Sehingga di Serat Wulang Reh itu ada dikutip dari leluhur Raja-Raja Mataram, Pangeran Bondan Kejawan, itu membuat ipat-ipat. Ipat-ipat itu larangan, pemali. Ojo pisan-pisan anak putuku nggawe pusaka pangawak wojo. Pangawak wojo itu baja murni yang tidak dilaminasi dengan besi dan pamor. Itu dikeluarkan di naskah. Bahwasanya memang pelanggaran kalau hanya membuat pusaka baja tok, karena bisa patah. Dan dikisahkan ada kisah kenapa Pangeran Bondan Kejawan itu karena kadang zaman masa perang itu dilanggar. Biar cepat bikinnya, baja doang kan. Tapi ketika pelanggaran ya efeknya mudah rusak. Karena Pangeran Bondan Kejawan kerisnya patah karena kerisnya hanya wojo, sehingga nggak boleh lagi bikin kayak gini ya. Mau apa kayak pokoknya tetap harus tosan aji begitu. Itu sampai dinaskahkan gitu. Iya, berarti kalau bahasa manajemen modernnya dia tidak mengikuti SOP. Walaupun kokoh kuat baja bisa patah gitu. Padahal SOP-nya itu harusnya campuran. Iya, harusnya dilaminasi besi, diberi katalis lapisan pamor. Kalau Romo sekarang masih membuat? Masih. Tempo hari biasanya numpang di Besalen kawan. Alhamdulillah sekarang kita mau mulai di Besalen kita sendiri. Nyuwun doanya juga. Amin. Nah, ini sih ini aja Mo, dalam arti kalau dulu kan tadi Romo udah cerita bahwa kalau pembuatan senjata ini, keris ini itu kan customize ya. Berdasarkan kalau dulu mungkin lebih spesifik
misalkan Om Heru atau siapa ini karakternya begini, seperti ini, oh ini begini, dia, istilahnya tirakat dulu nanti dapat wangsit atau apa bahasanya gitu Iya, ya. Nanti oh ini bentukan pusakanya untuk seperti ini. pusakanya seperti ini jadinya. Nah, kalau Romo nih masih menjalani seperti itu nggak, Mo? Misalkan Ya, katakanlah saya pesen nih, "Mo, pesen dong 1 Mo," gitu kan. wani piro. Enggak, Gitu kan. tapi mau nggak mau kita Hmm. kan, di wilayah kontemporer ya. Kontemporer itu adalah, kata dasarnya tempo, waktu. Kontemporer itu mau nggak mau masih ikut masa lalu, tapi sudah menuju masa depan. Ini di peralihan ini. Iya. Nah, mau nggak mau kalau kita bicara kontemporer ya kita masih harus tahu klasik Iya, pakemnya yang masa lalu yang betul. memang diwariskan oleh leluhur, karena ini juga masih harus eksis untuk diwarisi anak putu Iya, kelak. Jangan sampai yang warisan leluhur putus. nih putus. Tapi di perjalanan karena pasti ada dalam konteks budaya itu change and continuity. Ada perubahan dan keberlanjutan. Sesuatu yang berlanjut pasti mengalami perubahan. Iya. Kayak tadi di Jawa Barat lebih banyak bikin bilahnya tipis dan looknya kembo, kan itu juga ada dinamika gitu. Nah, dari situlah kalau ada orang pesan keris, saya tetap pakai 2 konsep tuh. Mau pakai klasik, tinggal setor tanggal. Saya hitungin primbonnya kan. Nggak bisa milih keris. Sobat Jagongan, kalau ada yang mau ya entah koleksi, tapi bukan untuk yang neko-neko ya, untuk yang macam-macam, pecinta lah, saya membahasakannya pecinta senjata leluhur, ini warisan Nusantara. Nah, di sini ada Romo juga nih. Romo bisa ternyata dia mampu untuk membuat. Ya. Tinggal nanti kalau misalkan Sobat Jagongan tertarik, tinggal isi komen aja. Om, kemana kontak Romo? Ya. Kita sambungin. Tinggal nanti. tanggal lahir aja. Nanti dihitungin primbonnya dulu, kerisnya kita cari. Om Heru, Om Em tanggal lahirnya. Tapi mau nggak mau karena kita di masa kontemporer ini ya kita kalau ada yang mesen, saya mau mesen dapur ini, ya iya berarti nggak usah pakai hitungan primbon. Dalam konteks seni murni kan. Iya. Karena aslinya orang nggak bisa mesen bentuk. Tergantung yang buat. Tapi kalau dia mesen ya nggak apa-apa. Gitu kan. Saya mau bentukannya begini ya, dong. mau saya dapur ini gitu. Oh ya siap. Berarti kan nggak dihitung primbon. Ya. Berarti dia bukan dari sisi pusaka nih. Kalau sisi pusaka ya harus ada sesuai pakem-pakemnya yang harus dituruti. Nah, inilah ada untuk sahabat-sahabat yang nanti mau masuk ke dunia pusaka ini kan hutan lebat. Artinya kita juga harus tahu karakter hutan lebat di perkerisan ini bagaimana. Nah, sama kayak HP dulu ada HP Suta Umat. Nokia 5110. Ada keris Suta Umat yang memang empu, pandai ya. Kalau didatangi orang ya dibuatnya biasanya begitu karena umumnya orang dibuatkan seperti itu. Kan lu nggak bisa milih kan. Sehingga dapur-dapur keris, dapur itu artinya wajah ya, bentuk. Wajah penampakan keris yang unik-unik itu jarang banget. Karena pasti hanya ciptaan khusus kepada misalnya yang Besan Raja, Patih, Adipati, Pangeran, Tumenggung. Baru muncul kreasi keris yang jenis dapur yang unik-unik itu yang ada di buku pakem dapur itu kan. Tapi kalau orang biasa ya keluarnya tilam upe, brojol, begitu kan ya. Permintaan pasar aja yang banyak atau lazimnya orang karena sang pandai enggak berani bikinkan keris yang khususon. Yang khususon untuk lazimnya orang. Karena ada konteks sosial budaya juga zaman itu ada legitimasi politik juga kan begitu. Ada hierarki. Bikinin untuk bupati atau untuk ini sama yang lain. Iya, gitu tapi kan. Yang lain kan banyaknya. Nah, artinya kalau kita terjun ke dunia belantara perkerisan, jangan mudah terpengaruh oleh bentuk yang unik-unik. Kalau lihat bentuk unik-unik ya ini mungkin kontemporer. Karena kalau aslinya dulu jarang dibuat ya unik. Nah, satu lagi Mo, terakhir saya kan pernah juga dengar itu mengenai setiap ya mungkin kalau di Jawa kita masih ada tanggal 1 Suro gitu. Nyuci keris gitu kan. Tapi ini kolektif gitu rame-rame yang bareng itu. Itu memang itu lebih ke adat aja atau apa? Ya ini kembali ke yang tadi itu. Setiap daerah kan beda ya. Jadi ada legitimasi sosial budaya politik yang berbeda. Kalau di keraton-keraton Jawa karena ikut tanggalan Sultan Agung ambil suro. Tapi kalau di Jawa Barat karena ikut Eyang Gunung Jati, Sunan Gunung Jati ngambil bulan Mulut. Jadi pokoknya Jawa Barat mau Cirebon mau sampai manapun mau Banten, mau Sukabumi, mau Jakarta, Batavia ya. Ketika Jamas Pusaka pasti mulut. Pusaka dimulutkeun kan gitu.
Tapi nanti beberapa daerah Pantura itu banyak ngambilnya besar. Bulan haji, Zulhijjah. Yang Sunan Kudus, yang Kalijogo, Kadilangu, lalu di Bonang, di mana, itu penyucian pusaka ikut Zulhijjah. Kalau di Bali lain lagi. Di Bali ngambil tumpak landep. Ya karena memang budayanya beda-beda. Artinya penyucian itu kan kembali ke pusaka ini kan kestamas itu kan simbol diri. Makanya orang menikah dulu kalau pengantin laki-laki berhalangan bisa diwakili kerisnya. Dan masih sering terjadi sekarang di Jawa maupun di Bali. Sehingga keris itu sebenarnya simbol diri. Ketika keris itu dibersihkan, itu sebenarnya simbol membersihkan diri sendiri. Jadi seperti reborn, terlahir kembali, seperti baru waktu dibuat empu. Seperti terlahir ketika semesta dulu memuntahkannya kan begitu, sehingga diikut Eyang Gunung Jati Mulut ya kan, nguri-uri Kanjeng Nabi Muhammad, ikut yang Keraton Mataram, ikut bulan awal bulan Suro, ikut tanggalan Eyang Sultan Agung dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi memang satu sisi kalau di zaman sekarang ya Mo ya, zaman sekarang memang ada diantaranya karena kita sudah zamannya sudah berubah ya, istilahnya dalam memegang teguh budaya itu kan sudah mulai ada pergeseran-pergeseran gitu. Karena diantaranya saya pun pernah dengar beberapa ceritanya itu bahwa benda ini itu mungkin bahasanya kita kenal bertuah gitu kan. Ya entah, itu mah nggak mungkin ya, ada aja orang yang mengaku modern tidak percaya seperti itu. Tapi ya diantaranya itulah bukti bahwa kekayaan budaya kita itu sangat. Padahal kalau mengaku modern malah harusnya tahu energi. Karena itu ciri Homo sapiens yang lalu di fisika modern, misalnya Einstein merumuskan dalam IMC kuadrat kan, gravitas energi dan materi. Ya itu ciri Homo sapiens. Kalau hanya sisi luarnya bisa jadi makhluk purba Homo sapiens. Ciri Homo sapiens adalah paham di materi ada energi. Dan pusaka muncul di Homo sapiens. Bahkan masih ketika zaman batu, Mesolitikum dan Neolitikum, sudah ada alat batu pusaka, sudah, dan dibedakan dengan alat batu yang untuk profan kerja. Padahal masih batu. Karena itulah ciri Homo sapiens. Kalau sekarang ada orang modern tidak mau tahu atau menolak atau apa, perlu dipelajari lagi. Artinya, kamu Homo sapiens loh. Ini materi energi loh. Jangan apa-apa ketipu kabel Edison. Karena energi bisa juga konteks induksi. Ya, itu Tesla misalnya. Kan dulu yang menang Edison kan, colokan. Karena kalau kita memahami pusaka dengan sistem Tesla, kelar. Induksi kan. Wong sama-sama kalau HP ada kapasitor energi baterai itu logam juga, nikel. Lalu adanya program data dan lain sebagainya, logam juga. Cuma pakai kabel karena Edison. Ada nyolok. Kalau kita pakai pemahaman Tesla sudah terjawab kan. Belum lagi yang orang Jepang itu Dr. Masaru Emoto itu yang mendoakan air kan. Karena ternyata materi itu bisa menjadi wahana energi. Betul, energi. Artinya kita tinggal ngambil pendekatan, dan pendekatannya ilmiah semua. Bahkan untuk memahami energi keris, pendekatannya malah ilmiah yang bisa menjelaskannya. Dan sangat Homo sapiens gitu. Oke Romo, aduh terima kasih banyak Romo. Ini kalau kita ngobrol terus sampai besok pagi. Sampai subuh. Sampai subuh belum kelar-kelar nih saking serunya. Ya, lagi ada mungkin saya mau kasih tambahan. Di Nusantara ini tidak hanya keris, golok, badik, rencong pasti ada ujung di warangka yang nyangkut, atau kalau di golok namanya sopal. Kalau di warangka keris daun warangka nih ya, godongan. Pasti ada ujungnya yang ada yang melebar. Tapi senjata lain di dunia enggak. Karena itu tadi geografis kita tropis, kita ini orang kain. Karena tropis kan humid ya, lembab, sumuk, hardang. Angek orang Minang bilang. Itu memang kita orang kain lilit dari zaman kuno. Sabuknya pun sabuk kain. Sehingga memang senjata apapun nggak hanya keris, pasti ada sangkutan di kainnya. Nah itulah juga fakta. Jadi Nusantara kita memang senjata kita sesuai dengan Nusantara kita. Ya asli lahir di sini kan begitu. Luar biasa. Oke Romo, Sobat Jagongan, tuh nggak terasa ya obrolan sama Romo baru sebentar kayaknya, tapi kayaknya baru ada yang banyak dada-dada 5 menit kayaknya. Tapi ya ini jadi pembicaraan kita. Siap. Nanti kita bisa berbilah. Betul. Per daerah bisa bahas keris mana, keris Bali. Karena kan banyak banget ini. Ya, banyak ragam daerah. Tangguh ya, tangguh itu ragam gaya pembuatan. Lalu bahas pamor tadi, masing-masing jenis pamor. Bahas dapur.
masing-masing jenis Luar biasa. perwujudannya itu penampakan. Nah, Sobat Jagongan ya, jangan kemana-mana, dukung terus channel Jagongan yuk. Ya, yang belum subscribe, subscribe lah, like, comment, share. Karena apa? Dengan support dukungan dari Sobat Jagongan semua, ini keberlangsungan channel ini juga bisa terus nih kita menghadirkan Romo dan nanti budaya yang lain, entah pokoknya tentang apa yang Sobat Jagongan sekiranya belum tahu. Ya, oke, begitu aja Sobat Jagongan obrolan saya sama Romo Doni kali ini tentang keris. Kita lanjut lagi nanti di episode yang berikutnya dengan topik yang lain. Oke, terima kasih Sobat Jagongan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.